Kalau kalian sering lewat jalan tol malam hari, pasti pernah dengar cerita-cerita aneh. Tapi jujur saja, dulu gua gak pernah percaya. Buat gua, kecelakaan di tol ya cuma karena ngantuk, ngebut, atau ban pecah. Bukan karena hal-hal gaib. Sampai akhirnya gua sendiri ngalamin sesuatu di kilometer 66. Dan setelah malam itu, gua benar-benar percaya kalau jalan tol itu memang minta tumbal. Bentar. Jangan lupa klik subscribe sekarang. Dan gua nggak mau kalian ketinggalan cerita-cerita serem lain yang bahkan lebih parah dari ini. Oke, sekarang tarik napas dulu. Kita lanjut. Awal mula cerita. Jadi waktu itu, sekitar 2 tahun lalu, gua lagi pulang dari rumah, teman di luar kota. Karena ngobrolnya kelamaan, akhirnya gua baru berangkat sekitar jam 10:30 malam. Tol sudah mulai sepi. Lampu-lampu jalan berdiri berjajar. Tapi suasananya tetap terasa kosong banget. Di radio mobil cuma ada suara lagu lama yang diputar pelan. Sesekali ada truk lewat, tapi setelah itu kembali sepi. Semua terasa normal. Sampai gua mulai masuk ke daerah kilometer 60-an. Sebenarnya sebelum itu, gua pernah dengar cerita dari supir travel. Katanya, di sekitar kilometer 66, sering banget terjadi kecelakaan aneh. Bukan cuma sekali 2 kali. Kadang mobil tiba-tiba banting setir sendiri. Kadang supir mengaku melihat orang menyeberang, padahal setelah diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Yang lebih aneh lagi, kecelakaan di situ sering terjadi di jam yang hampir sama. Sekitar jam 12 malam. Waktu dengar cerita itu, gue cuma ketawa. Paling sugesti. Tapi malam itu, gue bakal tahu sendiri jawabannya. Jam di dashboard mobil menunjukkan jam 23:52. Gua mulai masuk area kilometer 64. Tiba-tiba, entah kenapa, perasaan gue jadi gak enak. Padahal jalan kosong, lampu mobil menyinari aspal panjang di depan, tapi rasanya seperti ada sesuatu yang memperhatikan dari kejauhan. Gua mencoba mengusir pikiran aneh itu. Gua menaikkan volume radio. Tapi, radio tiba-tiba berisik sendiri, seperti kehilangan sinyal. Gua coba pindah channel. Tetap sama. Lalu gua melihat papan hijau di pinggir jalan, KM 66, kurang dari 500 meter lagi. Gua langsung ingat cerita supir travel itu. Bulu kuduk gua langsung merinding. Kebetulan saja, gua tetap menginjak gas. Mobil melaju sekitar 80 km per jam. Tapi tepat saat gua melewati papan KM 66, lampu mobil seperti menyinari sesuatu di tengah jalan. Gua refleks mengerem. Di depan gua ada seseorang berdiri. Seorang wanita. Dia berdiri tepat di tengah jalur tol yang kosong. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajahnya. Dia memakai baju putih kusam yang terlihat kotor, seperti habis dari tanah. Gua langsung panik. Gua membanting setir sedikit, supaya tidak menabraknya. Mobil hampir oleng. Jantung gua berdegup kencang. Tapi saat mobil melewati tempat dia berdiri, gua spontan melihat ke kaca spion. Dan yang membuat darah saya seperti berhenti. Jalan di belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Gua mencoba menenangkan diri. Mungkin orang gila atau mata gua salah lihat. Gua terus menyetir. Tapi suasana di mobil tiba-tiba
terasa dingin banget. Padahal AC nggak gua ubah. Lalu gua ngeliat sesuatu di kaca spion tengah. Awalnya samar, tapi semakin jelas. Di kursi belakang ada seseorang duduk. Wanita itu, rambut panjangnya menutupi wajah. Dia menunduk diam. Gua langsung merinding seluruh badan. Tangan gua sampai gemetar memegang setir. Gua nggak berani menoleh ke belakang. Gua cuma bisa melihat lewat kaca spion. Dan perlahan, wanita itu mengangkat kepalanya. Wajahnya pucat. Matanya hitam, kosong. Lalu dia tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Tiba-tiba setir mobil terasa berat. Seperti ada yang menariknya. Mobil gua mulai berbelok sendiri ke kiri. Padahal tangan gua menahannya. Gua panik. Gua nginjek rem. Tapi pedal rem terasa keras. Seperti tidak berfungsi. Di kaca spion, wanita itu sekarang sudah sangat dekat. Seolah-olah dia bergerak mendekati kursi gua tanpa berjalan. Lalu gua mendengar suara pelan, sangat dekat, di telinga gua. Padahal dia masih di kursi belakang. Dia berbisik, "Sudah waktunya." Suara itu serak dan dingin. "Tol ini butuh satu lagi." Mobil semakin tidak terkendali. Di depan gua ada pembatas beton. Gua pikir ini akhir gua. Gua menutup mata sebentar. Tapi tepat sebelum mobil menabrak, tiba-tiba setir kembali normal. Mobil berhenti, tepat beberapa meter dari pembatas. Mesin mobil mati sendiri. Gua langsung menoleh ke belakang, dan kursi belakang kosong. Gua berhasil keluar dari tol dengan kondisi masih gemetar. Besok paginya, gua membaca berita di internet. Ada kecelakaan di kilometer 66. Seorang pengendara mobil kecelakaan meninggal tepat sekitar jam 12 malam. Waktunya hampir sama dengan kejadian yang gua alami. Dan sejak itu, gua sadar sesuatu. Gua mungkin selamat malam itu, tapi sebenarnya tol itu tetap mendapatkan tumbalnya. Sejak malam itu gua selalu menghindari lewat sana tengah malam. Karena supir-supir lama bilang, wanita itu bukan sekadar penunggu jalan, dia adalah penjaga tumbal. Dan setiap malam, dia akan berdiri di tengah jalan, menunggu siapa yang cukup sial untuk melihatnya.